Hati-hati melihat Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat, hanya imannya bermasalah. Ini yang masuk munafik, sampai dilarang oleh Al-Quran pada Nabi untuk menyolatkan. Ya, la takum, jangan kamu solat untuk mereka. Wala tusalli, la takum fihi abadan. Wala tusalli, ingat, jangan kamu berdiri di masjid yang dia buat, jangan solatkan dia. Itu kisah seorang munafik. Jadi kalau solat di masa hidupnya, solatnya di belakang Nabi. Saat pertama Anda bayangkan, di belakang Nabi sholatnya. Cuma ketika Nabi pamit dari masjid, mulai provokasi. Tuh si Muhammad SAW. Ya, kerjaannya mecah belah umat aja. Kita sudah di sini, datang dia terpecah kita. Begitu, provokasi. Dia punya masjid, kita bikin masjid. Bikinlah dia masjid yang disebut dengan masjid Dirar itu. Yang kemudian turun ayat mengatakan di At-Taubah itu bukan masjid, itu tempat kumpul-kumpul untuk kemudian melakukan makar terhadap Nabi SAW. Wa makaru wa makarallah. Jadi bukan diniatkan masjid. Diperintahkan dihancurkan. Ingat, bukan menghancurkan masjid, tapi menghancurkan tempat yang dibuat untuk makar. Memang bukan masjid. Karena nanti ada larangan dalam Islam menghancurkan tempat ibadah. Sekalipun itu tempat ibadah untuk non-muslim. Gak boleh. Ini orang di depan Nabi SAW, sikapnya baik, lembut, kata-katanya halus, begitu menarik, retorikanya cantik, luar biasa. Nabi pergi pemecah belah. Perang Uhud, orang dah pada berangkat. Alhamdulillah. Orang dah pada berangkat, siap-siap di bukit. Dia langsung nyampaikan provokasi. Jumlah musuh lebih banyak. Mati nanti kita. Ayo balik lagi. Sepertiga barisan meninggalkan Nabi. Desersi Anda bayangkan. Gara-gara orang ini. Ya. Sampai ada sebagian mengatakan, ayo minta bantuan ke Romawi. Satu lagi mengatakan, minta bantuan ke Yahudi. Maka ketika orang terpecah belah, turunlah kemudian Quran surah Al-Maidah ayat 51 itu. Ya, turun. Dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang beriman, jangan ikut-ikut dengan mereka. Yang keluar dari barisan Nabi minta perlindungan kepada Nasrani dan Yahudi. Kasusnya itu, bukan kasus konteks dalam berhubungan kehidupan, bukan. Ya, ngambil pada saat itu, turunlah kemudian ayat itu. Nanti kalau sudah masuk Al-Maidah, insyaallah kemudian kita akan bahas itu. Kapan? Belum tahu, mungkin 20 tahun ke depan. Satu huruf aja saya bahas, Al-Fatihah belum, gitu kan? Al-Maidah masih surat kelima. Jadi begitulah orang ini. Sampai orang ini sakit pun Nabi masih perhatian supaya tidak ada fitnah. Tapi jangan lupa, orang ini luar biasa bermasalah, tapi anaknya baiknya luar biasa. Sopan, adab, sayang pada Nabi. Namanya Abdullah nama anaknya. Bapaknya Abdullah, anaknya pun namanya Abdullah. Anaknya ini teman-teman sekalian rajin. Ini kadang begitu. Bapaknya durhaka, anaknya luar biasa taat. Ada lagi yang anaknya maksiat, bapaknya taat. Ada. Ya, jadi luar biasa di keluarga ini, hati-hati. Dicontohkan begini supaya menjadi kisah bagi kita, supaya memperbaiki diri di keluarga. Bukan supaya jadi dongeng, bukan. Ya. Anaknya taat, Abdullah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, bapak saya sakit. Apa kata Nabi? Berikan air ini kepadanya, sampaikan dari saya. Ya. Dibacakan doa oleh Nabi, dibawa, nyampe ke sana. Bapak, ya abati. Nabi titip salam, dibawa air. Dibawa, dia langsung dilemparkan ke tembok. Bahasa kita lemparkan lah. Apa sih Muhammad SAW? Ya, cari perhatian saja, lemparkan. Ditengok oleh Nabi, datanglah bersama Umar, datang bersama Abu Bakar dalam sekarat dia. Dalam sekarat itu pun ketika Nabi tiba masih kolokan juga. Ya Rasulullah, izinkan saya mengenakan jubah terluar Anda. Saya ingin wafat mengenakan jubah Nabi. Ya. Saya ingin wafat mengenakan jubah engkau. Jadi ingin menampakkan kepada orang saya punya pengaruh nih. Wafat aja dikasih jubah sama Nabi. Umar gergetan. Nabi izinkan saya penggal kepalanya nih. Saya pisahkan kepala dari badannya. Kata Nabi, jangan Umar, cuman jubah nggak apa-apa. Pakaikan, kemudian wafat menggunakan jubah Nabi, tapi tidak menghilangkan kemunafikannya. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul, hidupnya begitu menyusahkan, wafatnya sangat kolokan. Gitu. Nah, itu contoh orang munafik di zaman Nabi. Jadi kalau sekarang ada orang munafik lagi, dia telat. Ya, depan-depan baik-baik, di belakang kemudian jadi buruk. Depan-depan kemudian baik, di belakang merusak. Telat, apalagi yang merusak terang-terangan. Banyak. Abu Jahal, Abu Lahab. Sekarang mau muncul Abu Duda, Abu yang lain. Telat. Jelas ya?